Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamimah, saya prodi PGMI 22 dengan NIM 22123998. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah bimbingan konseling saya. Pengertian bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Menurut Rohman Natawijaja, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu, kepada orang ahli, kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sementara itu, Prayitno dan Irman Anti mengartikan konseling sebagai proses pembelajaran bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Kekeliruan bimbingan konseling. Prayitno 2003 telah mengidentifikasi 15 kekeliruan pemahaman orang dalam melihat bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ada sebagian orang berpendapat bahwa bimbingan konseling adalah identik dengan pendidikan sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, karena dianggap sudah implisit dalam pendidikan itu sendiri. 2. Menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Dalam hal-hal tertentu memang terpendapat persamaan antara pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater, yaitu sama-sama menginginkan konseli atau pasien terbebas dari penderitaan yang dialaminya. Dokter dan psikiater bekerja dengan orang sakit, sedangkan konselor bekerja dengan orang yang normal atau sehat, namun sedang mengalami masalah. Sementara bimbingan dan konseling memberikan cara-cara pemecahan masalah secara konseptual melalui pengubahan orientasi pribadi, penguatan mental, dan psikis. 3. Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya mengenangani masalah-masalah yang bersifat insidental. Pekerjaan bimbingan dan konseling dilakukan berdasarkan program yang sistematis dan terencana, yang di dalamnya menggambarkan sejumlah pekerjaan bimbingan dan konseling yang bersifat proaktif dan antisipatif, baik untuk kepentingan pencegahan, pengembangan maupun penyembuhan atau pengentasan. Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Bimbingan dan konseling tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kelebihan tertentu saja, namun bimbingan dan konseling harus dapat melayani seluruh siswa atau guides and counseling for all. Setiap siswa berhak dan mendapat kesempatan pelayanan yang sama melalui berbagai bentuk pelayanan bimbingan dan konseling yang tersedia. 5. Bimbingan dan konseling dengan semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan yang berupa pemberian nasihat. Pemberian nasihat hanyalah merupakan sebagian kecil dari upaya-upaya bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama atau gejala saja. Pada umumnya, usaha pemberian bantuan memang diawali dari gejala yang ditemukan atau keluhan awal disampaikan konselor. Namun seringkali justru konselor mengejar dan mengalami gejala yang ada pada bukan inti masalah dari gejala yang muncul. Misalkan, menemukan siswa dengan gejala sering tidak masuk kelas, pelayanan dan pembicaraan bimbingan dan konseling malah berbuat sesuatu pada persoalan tidak masuk kelas, bukan menggali sesuatu yang lebih dalam dibalik tidak masuk kelasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.